keluarga, handai tulang tetangga, monggo yang diajak belajar. Sementara yang bisa saya sampaikan ibu ada hilang salah kata yang kurang berkenan dari panjenengan semua mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukamti M. yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, melangkah kepada acara inti pada sore hari ini kita akan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sukabdal Sasia yang akan mengambil tema meraih keberkahan Rajab menuju Ramadan mulia. Kepada beliau Ibu Sukabdal Sasia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian PRA Sabtu tadi yang dirahmati Allah, mari kita selalu tidak lupa bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap dalam keadaan iman Islam, sehat, sempat dan dapat melaksanakan aktivitas seperti sekarang ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita sampai akhir zaman. Selanjutnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Mari kita gunakan untuk acara yang kelima ini yang sebaik-baiknya saya menyampaikan bab fadilah bulan Rajab dan menuju bulan Rajab dan Syaban menuju bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, kita ini berada di dalam bulan haram, bulan yang mulia. Bulan yang mulia di dalam Islam itu ada 4 ya. Yang 3 itu berjejer, Dzulqa'dah, besar, subuh, naik Jawa ya. Kalau Hijriah yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang keempat itu Rajab. Karena itu, mari kita ada perhatian di sini saat sekarang ini kita berada dalam bulan haram. Terdapat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Monggo kita mau sesarengan gitu. Dan mau ngaji apa ketemu? Oh, ngaji 15 ayat. Sekarang ditambah itu. Insyaallah pahalanya itu dicatat oleh Allah. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
samawati wal ardo yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Terjemahannya ini kok tidak ada terjemahannya atau kok lucu nggak ada terjemahannya. Tadi ada kok nggak ada. Inna itu sesungguhnya data perhitungan syuhur bulan Allah di sisi Allah. Allah isna asyara, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Wala kok ya repot yo. Mau apa? Itu namanya. Wah, tadi itu saya baca ada. Jadi ini mata sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Isna asyara, 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz, sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz sejak sebelum menciptakan. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan Haram. Nah, jadi sejak Allah menciptakan bulan di dalam Islam, setahun ada 12. Itu waktu menciptakan langit dan bumi langsung ditetapkan oleh Allah. Dan bahkan ketetapannya itu sejak sebelum azali di Lauh Mahfuz ya. Ditetapkan 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu maksudnya 4 bulan yang dimuliakan. Termasuk sekarang ini kita berada di bulan Rajab, di bulan haram yang dimulakan oleh Allah. Itulah ketetapan agama yang lurus, ya, agama Islam, agama yang lurus. Allah yang menetapkan. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri padanya 4 bulan itu. Jadi janganlah kita itu berbuat zalim di bulan haram terhadap diri kita sendiri. Artinya kita berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat, ya, berbuat dusta, bermusuhan, kemudian berpecah belah, ya, dendam dan sebagainya, itu menzalimi diri sendiri pada bulan yang 4 itu, termasuk sekarang ini Rajab. Dan perangilah orang-orang musyrik. Jadi itu orang makhluk merangi. Ya, ini memang kalau memang orang musyrik itu memusuhi atau mengganggu, mengusir, memerangi kita. Karena ini selanjutnya semuanya orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka
pun memerangi kamu semua. Jadi kalau mereka memerangi, memusuhi, dan boleh-boleh perkara, itu Bu, ya boleh kita untuk mengatasi, melawan, ataupun menghadapinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu dalam rangka kita menghormati, memuliakan bulan haram, kita berbuat baik, memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Kemudian kita harus percaya bahwa Allah itu bersama orang yang takwa. Jadi kita harus punya hati yang besar, mantap, semangat, optimis dalam berbuat baik, beramal soleh, beribadah. Karena Allah sudah berjanji, Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi selalu dilindungi, selalu diayomi, selalu dicukupi. Kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa ini apa lah Bu? Terus bola balik yo, kan bila ngaji yo diterangkan takwa. Takwa ki apa to? Panganan apa to takwa iki? Saiki panganan ono seneng ngasih ra iso jenengke kula. Lah bedino diparingi gitu sama pengajian putih-putih. Gitu. Walah ra iso jenenge tenan. Apa ya? Sing kaya isolen jerone mulur-mulur putih dino jenenge napa? Enak banget. Nek iki ra boten-boten nggih Bu. Zaman kula cilik anane lumpia. Terus berkembang lagi ada risol. Ada berkembang lagi ada sing jerone ambone apa? Sosis. Sosis nama-nama semar mendem ya. Jadi sekarang dahsyat sekali perkembangannya. Karena itu, monggo dalam bulan Muharram ini mari kita berlomba. Tadi sampai apa Bu? Takwa, takwa dari kata takwa, takut. Wedi berbuat yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Wedi kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Digambarkan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa takwa itu bagaikan orang yang berjalan di tengah hutan lebat, banyak gangguan. Di situ ada batu, ada lumpur, ada duri, ada apa lagi Bu? Nenek alas Bu. Ada hewan, ada apa? Bahayanya macam-macam. Itu berjalan hati-hati di situ. Maka orang beling piye, orang kewan, ya harus hati-hati, lihat kanan kiri supaya selamat. Itulah orang takwa itu, hati-hati. Seperti itu hati-hati. Pokok arep ngomong yang dipikir dhisik, arep mau ya berdoa dulu ya toh Bu. Supaya tidak banyak salah. Ada harus dipikir wis dipotes hati-hati salah. Kalau salah kok terus bener. Wis itu Ibu. Insyaallah kalau bener nggih, tapi tahu salah. Ibu-ibu kembali kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, karena sesudah Rajab nanti terus Sya'ban. Banyak sekali ya postingan-postingan yang kita peroleh di media massa tentang amalan bulan Rajab. Yang mau diterima dibaca, tapi tidak harus diamalkan, ya. Karena yang diamalkan harus yang jelas-jelas ada tuntunannya. Bulan Rajab itu disebut bulan haram, itu ya bulan yang dimuliakan oleh Allah.
yang termasuk dalam 4 bulan tadi ya, itu umat Islam secara umum anjurannya itu tidak ada tuntunan atau dalil yang mengatakan bulan ini Rajab ada sholat sunat Rajab, ada puasa sunat Rajab, tidak ada. Anjurannya secara umum umat Islam dianjurkan untuk menjauhi, karena bulan Ramadan, bulan Arab atau bulan mulia itu yang nomor 1, menjauhi perbuatan dosa. Perbuatan dosa dan sebaliknya memperbanyak amal ibadah dan amal soleh untuk memuliakan bulan haram itu anjurannya dari Rasulullah itu secara umum, tidak ada hari yang khusus. Rajab itu barang siapa yang puasa 1 hari sama dengan puasa setahun gitu. Ya, memang Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab, nanti juga masuk bulan Sya'ban, tetapi tidak ada yang khusus. Puasanya itu puasa seperti bulan-bulan yang lainnya itu di apa-apa itu dibuat sebaik-baiknya. Puasanya itu Senin Kamis yang biasa dilakukan, puasa Daud, puasa ayam Ulfin, begitu Bu, jadi monggo. Yang tidak biasa puasa Daud mungkin tak puasa Daud, berarti kan puasa frekuensinya menjadi banyak Ibu. Ada dari Senin Kamis, dari bulan Haram itu tak terpakai jadi puasa jauh. Tambah puasa ayam Ulfin itu dalam hal puasa, tidak ada puasa khusus di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab memang bulan mulia. Yang 3 bulan lainnya kan Dzulqa'dah, Besar, Muharram. Itu di dalam bulan itu kan bulan-bulan haji. Itu juga diperintah supaya memuliakan. Yang nomor pokok itu menjauhi dosa-dosa perbuatan yang tidak dikersakkan Gusti Allah. Seperti apa saja Bu? Tidak boleh mengumpat, tidak boleh apalagi berpecah belah atau padu, nek basa Jawa ini. Terus yang biasa kita perempuan ini apa? Menggunjing, ghibah, terus marah-marah kepada anak, kepada mantu, kepada tetangga dan sebagainya. Harus ingat ini bulan haram, jadi harus hati-hati, jangan menuruti hawa nafsu kita, begitu ya. Itu yang nomor pokok. Jangan sampai berbuat dosa, harus menjauhi banyak perbuatan yang tidak baik. Kemudian perbanyak perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu ibadah yang merupakan ibadah madhah maupun ibadah itu digalakkan pada bulan haram. Misalnya apa ya Bu? Ibadahnya sudah rutin, dia ditingkatkan. Ya monggo zikir itu perintah secara umum ya, sewaktu-waktu monggo. Zikir yang umum itu saya zikirnya apa saja boleh, piro boleh, ya zikir yang umum. Manut selalu itu. Kalau zikir yang khusus kan ada tuntunannya, seperti zikir sesudah sholat salam kanan kiri ada tuntunannya zikir ya Bu, sudah pernah saya sampaikan. Nah pada bulan haram ini zikirnya ditambah. Misalnya zikir petang, zikir pagi, Ibu mungkin sudah rampungan
Wis selo nganggur siang-siang zikir siang, mau baca kalimat thayyibah yang mana. Istighfar diperbanyak, terus tasbih, kemudian apa lagi? Tahlil, takbir, umum itu kapan saja boleh. Itu kemudian juga dianjurkan supaya sholat sunat, tapi tidak khusus sholat sunat rojab begitu. Sholat sunatnya yang sudah ditetapkan itu seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat subuh itu dikerjakan, ditingkatkan. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa untuk apa itu membedakan antara bulan Muharram dengan bulan yang lainnya itu pahalanya kalau itu amalkan di bulan Muharram pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi ngomong ini masih 20 hari lagi ya Bu, bulan Rajabnya. Itu masih banyak kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Di samping amalan apa itu pribadi seperti sholat wajib, sholat sunat, kemudian berdoa, berzikir dan juga puasa, ya Bu. Juga yang bersifat sosial Bu, sosial itu harus boten sami didhawuhi. Lah unsur, gitu Bu. Unsur amplop, gitu Bu. Itu ibadah sosial. Sosialnya penuh-penuh, ya. Bisa ketika wong loro, takziah, terus apa kali Bu? Terus bayi, mantenan bisa ngomong ya. Urasan ngono. Itu hukum Rajab memang banyak orang yang menggunakan bulan Rajab itu istimewa sehingga baik untuk pelaksanaan hajat yang baik seperti apa? Punya hajat menikahkan anaknya kan milik Rajab itu tidak salah itu. Memang itu bulan yang baik menurut orang Jawa ya, menurut agama ya baik. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Yang bertentangan ini sorone ya, karena betul-betul harus bisa cermat dan pandai-pandai. Lain apa Bu? Kayak pulang penjara tipis. Nah, soalnya lain ngomong ada sitro, lain itu betina kok besok-besok awal ya, karena banyak keperluan. Nah itu tidak usah mengeluh, tapi dilaksanakan dan insya Allah diniati ikhlas. Allah Maha tahu itu, ya, itu menjadi amalan yang baik, amal sosial. Ditambah ibu-ibu ke pengajian mesti siap dari rumah. Jangan seperti saya Bu, sok-sok mendadak. Harus dari rumah sudah siap itu ganjaran Ibu. Apa siap infak? Karena kan ada juga tuh Ibu itu sejak-jakan. Orang pengen infak, orang siap, jangan udah siap. Yuk nyilih kancane. Tapi ibu-ibu enggak, sudah dari rumah. Itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu itu, ya. Kalau sudah dari rumah mesti siap berapanya mesti sudah diprogram. Apa 5.000, apa 10.000, apa 2.000, apa biru saya tahu ya Bu. Ini ditingkatkan bulan Rajab. Jadi apa lagi Bu? Bersedekah, memperbanyak zikir, doa, puasa. Kemudian juga membaca Al-Quran. Ibu-ibu biasa tidak membaca Al-Quran, boleh ngomongin pendapat semua baik. Karena dipimpin Mbak Wati. Ibu-ibu monggo kita, lara isa ibu iso wae ibu pintar-pintar bisa. Kalau bisanya baru jus setengah ibu capek ya.
Kemudian surat pendek Bu, ya surat pendek itu diwaca-waca ya. Atau pergi ke tempat yang fasih, ngelengke, mungkin minta waktu, minta diajari, minta dibetulkan, ya harus mau begitu karena Al-Quran itu firman Allah. Kemudian untuk pedoman bagi kita manusia yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu Bu, bulan Rajab, bulan Sya'ban kita penuhi dengan apa yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian ada pentingnya pada bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya benar ya Bu. Tidak pernah Nabi itu puasa full sesasi kecuali Ramadan. Ibu-ibu juga tahu. Iya. Tidak boleh puasa terus-menerus itu Bu, namanya puasa wisol ini haram. Harus ada bukonya. Terus ada serupnya, ratau puasa tidak boleh. Terus, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih memperbanyak puasa dalam satu bulan selain pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Aisyah melihat Rasulullah bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Nek berkumpul itu kan Ramadan. Enak kalau berpuasa itu pas Sya'ban. Mengapa? Karena memang bulan Sya'ban itu sering dilupakan oleh manusia. Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Ini ada hadis, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Dilupakan itu karena Rajab bulan haram, Ramadan bulan suci. Seolah-olah Sya'ban itu penting begitu ya. Pada bulan ini amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Terus menika tujuanipun Rasulullah memperbanyak puasa pada Ramadan, pada bulan Sya'ban. Sehingga itu tengah bulan Maret. Itu karena ada Rasulullah menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu amal manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepingin Rasulullah itu pas amal itu diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah itu di samping ada hadis begitu, juga untuk mempersiapkan Ramadan itu rakosok itu bisa dibeli gitu. Oh yang oleh kosong itu yang dalam kosong mana yang tekan Sya'ban itu ya beli terus tak mencuci Ramadan. Makanya sebelumnya itu supaya siap secara jasmani, rohani, secara spiritual, material pun harus siap. Pada bulan Sya'ban sering berpuasa itu melatih biar siap menghadapi bulan suci Ramadan yang harus kita berpuasa sebulan penuh. Jadi mulai Sya'ban ini puasa orang yang sedang kepingin atau ayam bulbin apa ya, itu masuk bulan Ramadan sudah orang pokok biasa. Jadi sudah kuat
itu apa? Secara fisik, kemudian secara hati apa? Keimanannya itu sudah dilatih dari awal ya. Walaupun beratnya seberapa, karena dasarnya iman kepada Allah, melaksanakan perintah dari Allah, itu tidak merasa berat. Tapi sebaliknya, walaupun ending negara didasari iman, abot rasane. Jadi kalau sudah dasarnya itu iman, kuat, percaya, dan harapannya itu betul-betul optimis pada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan akhirat, mengharapkan surga. Gitu Bu? Itu tidak ada hambatannya, berat pun menjadi ending. Seperti ibu mau ngaji, fondasinya itu iman ya, ingin mencari kebaikan gitu Allah, ingin pahala, dan itu udah orang terus akut. Tapi alhamdulillah nggak hujan dulu, nanti hujan malam deh sampai rumah ya. Nah ibu moga untuk bulan Syaban ini pada pokok prinsipnya itu persiapan menuju bulan Ramadan, supaya Ramadan kita bisa menyambut dengan berbahagia, semangat dan kuat, dan sudah bersiap dengan lengkap ya, baik fisik maupun psikis maupun materi jasmaninya sehat. Wis ra kumat meneh watuke mati, darahe ora pas dhuwur nggih. Kok meneh gulane ya stabil. Itu dibuat tuh, diusahakan sebab nanti kalau pas poso agak arep mangan poso apa-apane kumat jadi buyar. Gitu Bu, buyar kabeh arep poso. Apa-apane kok jadi meningkat. Karena itu bahwa ini pengajian ini untuk mengingatkan saja bahwa kita tidak lama lagi sudah masuk bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Mudah-mudahan masih diberi waktu oleh Allah. Kita diberi panjang umur, diberi rezeki, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Tunggu dino ibu, bilang berusaha. Saya cukupkan sekian dari saya, banyak kesalahan. Saya sebelumnya itu mengirim ke grup yang ada masuk grup. Sudah diterima kan Bu? Ngirim di grup Sabdo tadi itu dilihat itu dari YouTube yang menyampaikan Ustadz Mujiman. Itu Ustadz Muhammadiyah yang dalamnya pandang itu dan sudah terkenal. Saya mengikuti terus. Beliau lulusan Pondok Asyifa Bajuran, tapi beliau rajin tekun, kreatif, hafal Quran, hafal banyak hadis. Uraiannya, penjelasannya itu cedok, pokoknya sederhana dan mantap, dan penggemarnya banyak, menyeluruh sampai Kalimantan se-Indonesia pokoknya. Itu yang mengikuti. Nah itu saya sampaikan itu tentang ada hubungannya tentang rojak deh. Dibuka gitu. Niku saya lakukan kalau ini jaga-jaga kalau di Pak Umi isi waktu dulu. Maka kita akhiri. Nasrul minallah wa barakatullahi wa barakatuh mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sukabdal Sasiyah yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Bisa kita ambil sedikit kesimpulan bahwa bulan Rajab menjadi salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah
yang di dalamnya diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Semoga apa yang beliau sudah sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian Allah akan mudahkan kita untuk bisa beribadah di sepanjang bulan Rajab ini, Sya'ban, kemudian sampai kepada bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita hari ini. Lanjut kepada acara yang berikutnya, yaitu lain-lain. Di sini saya akan menyampaikan informasi infak yang dapat dikumpulkan pada sore hari ini adalah sebesar Rp255.500. Semoga infak panjenengan semua hari ini menjadi bukti nyata nantinya di hadapan Allah, sehingga panjenengan termasuk ke dalam ahli sedekah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, informasi berikutnya saya ulangi kembali bahwa pengajian Ahad Wage adalah pengajian bersama PRA dan PRM Sabdo Dadi. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 Januari 2025 di Masjid Al-Islah Manding Dawang. Nggih. Jadi bukan Al-Mutada. Nggih, jadi besok di Al-Islah Manding Dawang. Semoga Allah memudahkan langkah kita dan memanjangkan usia kita untuk bisa bertemu di hari Ahad besok. Tapi saya izin ding besok. Ya maaf. Ya. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kita. Alhamdulillah, bersyukur sekali kegiatan ini diberi kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan sekali lagi saya mendoakan semoga panjenengan semua mendapatkan pahala dari mendatangi majelis ilmu, dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang berkah untuk kehidupan kita. Sama-sama mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.